saya cuma ngucapin selamat aja. Jadi saya ini kalau diundang orang selama ini cuma ngucapin doang. Yang penting saya menghargai cuma selamat ya, pulang. Ya. Kalau nggak gitu nggak keburu dijawab ya. Kita buka firman Tuhan tentang dia jamah. Ini bicara tentang Tuhan menjamah. Ini kita bicara tentang yang namanya pergumulan. Setiap daripada kita selalu mengalami apa yang namanya pergumulan, ya. Jadi pergumulan itu apa? Pergumulan adalah satu proses di mana untuk mencari kehendak Tuhan sesuai apa yang kita doakan kepada Tuhan. Ya, ini menunggu proses kehendak Tuhan. Amin. Ya, itu namanya pergumulan. Dan ini kita hadapi terus kita hadapi dan kita perlu waktu yang khusus sama. Dan Tuhan itu selalu tahu. Ya. Kita buka kitab Mazmur 147. Kitab Mazmur 34 ayat 18. Mazmur 34 ayat 18 ya. Di sini ada dua hal yang Yesus mau, yang Tuhan mau dalam hidup kita di dalam mengalami pergumulan. Dia mau datang yang pertama. Yang kedua dia mau menyembuhkan, ya. Ini kita bicara yang Mazmur 34 ayat 18 ya. Kurang satu lagi. Sebentar. Oke, sebentar. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi yang pertama adalah bicara tentang respon Tuhan itu mau datang di dalam hidup kita. Firman ini ya dan amin bahwa Tuhan mau datang. Dia selalu melihat apa yang menjadi keluh kesah anak-anaknya. Ini namanya pergumulan. Dia dekat kepada orang yang patah hati dan remuk jiwanya dan menyelamatkan. Respon Tuhan itu seperti ini, saudara. Mungkin dari kita saat ini mengalami satu pergumulan yang kita belum terjawab doa kita. Tapi satu hal saudara baca firman ini luar biasa, dia datang. Makanya lagunya saya minta dia jamah. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah. Amin. Dia selalu dekat. Curhat kepada Tuhan. Jangan curhat mengandalkan manusia. Jangan kita mencari hal-hal yang duniawi dalam artian kita mencari manusia, kita bingung apapun yang harus kita alami. Nanti saudara akan saya bahas lebih dalam lagi. Bagaimana kita mengalami pergumulan yang cukup panjang, seperti hanya wanita penggara 12 tahun. Ya, dia mengalami proses yang luar biasa dan cukup lama. Ya. Kita buka di ayat berikutnya, di pasal berikutnya di kitab Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ya, 147 ayat yang ketiga. Yang pertama Tuhan dekat. Yang kedua dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara perhatikan, membalut. Ya, satu pelapisan yang Tuhan lakukan, dia mau melapisi hidup kita. Nanti ada kata-kata juga yang tentang pendarahan. Ya. Jadi ini tentang membalut luka. Manusia nggak lepas dari yang namanya luka. Karena kita punya memori yang berbeda-beda. Benar ya? Latar belakang kita berbeda-beda dan kita rasanya mengalami hal yang pahit dalam hidup kita. Kalau saudara mengalami hal yang manis terus rasanya nanti diabetes. Ya, ini bercanda. Jadi ada yang pahit dalam hidup. Tapi pada proses yang pahit ini justru itulah kesempatan kita untuk menjadi kita semakin luar biasa di dalam hidup. Jangan kita di dalam mengalami pahit kita melarikan diri dari hadirat Tuhan. Kita stres, kita menutup diri. Kita nggak mau respon sama komunitas, kita mau lari. Ini yang Tuhan nggak mau. Tapi justru di dalam hal ini kita semakin dekat sama Tuhan. Ini proses saudara akan mengalami pemurnian hati. Amin. Ya. Jadi dia mau membalut apapun yang menjadi kekurangan kita, apapun yang menjadi masalah kita yang kita alami, dia mau balut. Dia mau menyembuhkan. Kalau luka ini dibalut aman, bener ya, terlindungi ya, kena air nggak takut ya, karena saya diperban, saya kasih anti air.
Itu luar biasa kan? Jadi kita dibimbing seperti itu ya. Kita belajar di dalam kitab tentang wanita pendarahan ya. Bentar ya, saya akan bukakan. Di kitab Lukas ayat 8 ayat 43 sampai 48. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ayat 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ayat yang 45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Ya, ayat 46. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ayat 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah Yesus ya, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. 48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kita kembali ke ayat yang dari awal, 43. Ayat 43. Setelah perhatikannya, perempuan ini sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Siapa yang bisa menyembuhkan kita? Prosesnya dari mana Tuhan Yesus? Dari kita sendiri mau buka hati kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ini dikatakan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun dan prosesnya 12 tahun. Ini cukup lama. Bicara pendarahan jangan 12 tahun. 12 hari aja nggak pingsan sudah bersyukur sudah. Kita ada yang ngomong ke saya kemarin ada yang pendarahan cuma 7 hari, 8 hari katanya sudah kunang-kunang. Kepalanya pusing kunang-kunang mau pingsan. Baru 8 hari ini 12 tahun masih panjang dan lama. 12 tahun ini nggak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Kalau kita mengerti firman ini, kita harus belajar. Jangan mengandalkan siapapun, gak ada yang bisa. Saudara terima nubuatan, saya tidak melarang yang namanya nubuatan. Tapi pada saudara terima nubuatan, saudara proses ketergantungan, saudara akan cari kemana-mana untuk dinubuati. Tapi apakah bisa berhasil disembuhkan oleh siapapun? Semua proses dari kita, iman kita, saudara. Amin. Iman sama Tuhan, jangan sama siapa-siapa. Jangan kepengen hidup cari instan. Wanita ini 12 tahun, udah cukup lama dia cari instan. Dan saudara tentunya tahu pada waktu dia pendarahan, yang pasti dia pakai pembalut. Betul? Bicara tentang pembalut, tadi Yesus sudah bilang, Tuhan sudah bilang bahwa dia membalut luka kita. Kalau Tuhan yang membalut, hasilnya bagus. Tapi kalau kita yang membalut dengan pembalut, hasilnya beda. Tidak ada kesembuhan. Paham ya dari sini? Karena manusia membalut karena dia hanya keinginan menutupin aja. Berapa kali kita mendengar orang membalut kelemahannya dengan kebaikan seolah-olah dia baik, seolah-olah dia benar padahal dia salah. Dia mengambil sikap yang tidak benar. Mungkin dia terlilit utang, dia bilang gak usah bayar deh, yang penting utangku lunas. Ini namanya membalut. Tapi membalut manusia, tidak menyelesaikan masalah, tapi berdosa di mata Tuhan. Memarahi anak, memaki-maki seolah-olah sudah selesai, biar anaknya berubah jadi pandai. Ternyata tambah stres, anaknya jadi gak karuan, jadi merosot. Itu membalut, seolah-olah beres. Habis ditegur beres, anak itu harus berubah. Itu membalutnya manusia. Kalau Tuhan yang membalut, proses hatimu dibongkar,
satu sama lain harus support, itu hasilnya luar biasa. Pergumulannya akan lepas. Ini bedanya pembalutnya manusia sama Tuhan yang membalut. 12 tahun tidak ada yang menyembuhkan siapa. Jangan dikira tuh saudara ngikut ke kanan ke kiri ada berita, oh itu di situ hebat, di sini hebat, di situ ada yang kuasa. Saudara akan lari ke kanan ke kiri, tapi saudara tidak akan lari kepada Tuhan. Dia sang pencipta, dia tahu kelemahan. Dikira musuh dikatakan bahwa Tuhan datang untuk menghampiri, menyembuhkan, membalut luka kita. Dia yang datang. Dan di sini luar biasa, wanita yang datang, saudara. Hasilnya lebih luar biasa. Kenapa kita nggak datang sama Tuhan? Kenapa kita mau datang ke orang lain? Amin. Ini yang Tuhan mau dalam firman ini. Kita buka ayat 44, silahkan dibuka lanjutnya. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Langsung berhenti. Dia ada upaya mendekati Yesus dari belakang menjamah. Kita jamah Yesus apa jamah orang? Nanti ada orang bilang situ hebat, situ sana hebat, sana. Kita lihat Tuhannya yang hebat. Jamah Yesus. Dia menjamah, dia datang, dia pegang proses. Dek kesembuhan terjadi. Konteks yang tadi kan bicaranya Tuhan yang menjamah. Ini wanita yang menjamah. Ada dua hubungan yang kita bisa sama Tuhan itu merespon dengan doa kita jamah. Amin. Langsung berhenti pendarahan. Akhir-akhir ini banyak orang pendarahan di dalam finansial. Mas senyum. Nanti firmannya masuk dong. Pusing semua. Mau jalan gini salah, gitu salah. Pusing, ya. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita pendarahannya kita harus balut dengan luka yang Tuhan berikan, yang Tuhan mau jamah kita dengan membuka hati kita. Kenapa kita nggak buka curhat sama Dia lebih dalam? Dan kalau imanmu kuat, hasil itu luar biasa. Banyak sekali. Dan bahkan sekarang semuanya serba instan, di promo apapun. Sampai ada kasih yang benar-benar super rendah bunganya, ada yang 0%, ya itu is bisnis. Bisnis tetap bisnis, ya oke aja. Selama kita mampu oke. Tapi dari sini kan kita menganalisa bagaimana kita di dalam dunia. Kita anak-anak Tuhan, kita harus ketat di dalam Tuhan. Segala sesuatu itu bisa murah kalau kita ada. Kalau nggak ada, jangan dipaksain, itu mahal walaupun harganya murah, saudara. Jangan dibalik-balik ini konsep. Paham ya? Kalau kita ada, harga semahal apapun itu murah. Kalau kita nggak ada semurah apapun itu mahal. Ini finansial kita harus bagus. Ya saya nggak tahu. Kalau Tuhan ingatkan tentang finansial, saya juga bingung. Jadi kita harus benar-benar bijak menilai segala sesuatunya itu dengan hal yang penting atau tidak. Atau ini kebutuhan atau ini keinginan, kita harus tahu. Jangan semua didasari keinginan, tapi yang penting kita didasari oleh kebutuhan. Dan ini penting, bagaimana prosesnya kita yang tahu, cari sama Tuhan. Maka berhentilah kendaraannya. Jangan biarin kendaraan. Kalau kita berhentikan, kita harus ambil sikap dengan benar. Ada perubahan yang kita harus ambil langkah. Jangan dibiarin itu anak, jangan dibiarin itu keluarga, jangan dibiarin itu pekerjaan, jangan dibiarin itu utang. Cari solusi yang terbaik. Apa yang Tuhan mau? Ajak doa sama keluarga, berdoa sama Tuhan, minta pertolongannya. Dia yang membalut, dia menjamah, dia yang hadir dalam. Ada amin? Amin. Ini dia mau jamah. Kalau kita buka ayat 45 sekarang. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau.
Petrus bilang, "Loh ya bagaimana tahu? Orang segini banyaknya guru. Saya nggak tahu. Tapi kalau dari sini apakah Tuhan nggak tahu?" Halo? Tahu. Cuma dia mau lihat apa yang kamu respon dalam hidup. Pada waktu saudara datang di dalam hadirat Tuhan, bukan di dalam hadirat manusia. Hadirat Tuhan, saudara doa, kuasanya datang, ada kuasa Tuhan menjamah hidup. Saudara perhatikan, siapa yang menjamah aku? Ya, Yesus tanya, ayat yang ke-46. Ini yang luar biasa, saudara. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar daripadaku. Amin. Saudara berdoa, masa Tuhan lepas dalam hidup. Saudara stres, saudara marah, saudara mencari manusia dan mengandalkan Tuhan. Tidak ada kuasa. Tuhan tidak campurkan kuasa itu. Firman ini luar biasa, ya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Proses yang beginilah yang kita harus bisa pegang dalam hadirat Tuhan kita berdoa. Amin. Ya. Kita buka di kitab Yeremia 17 ayat 5. Ini kalau pegang Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, untuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara cari seseorang, saudara menjauh dari Tuhan atau enggak? Loh, ini dipakai dan benar, tapi itu perantara tangan kedua. Tangan pertamanya adalah Tuhan Yesus. Saudara harus dekat sama Tuhan. Jangan menjauh. Ini firman yang berkata. Jadi harus benar-benar saudara andalkan Tuhan benar. Doa yang kuat, doa puasa. Saya diingetin Tuhan, kita dekat Natal, kita doa puasa semua ya, amin. Semoga dianugerah banyak berdoa puasa. Puasa kita doa sama-sama. Oke, kita buka di kitab Yesaya 2 ayat 22. Ini juga sama, saudara. Yesaya pasal 2 ayat 22 sama. Ini bicara kalau orang mencari manusia. Ya, Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat diangkat? Kita ini manusia. Hamba Tuhan pun juga manusia. Carilah Tuhan. Apa yang dicari dari manusia? Apakah kita cari Tuhan? Ya harusnya kita cari Tuhan. Itu firman yang berkata. Ayo kita kembali lagi ke kitab Lukas. Tadi Lukas berapa lagi? 8 ya, benar ya. Ada ke-45. Ya kita buka. 46. Oke ya. Kalau saudara datang di dalam hadirat Tuhan, jamahanmu ada kuasa yang luar biasa. Ayat 47 sekarang. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah. Sebab ia ketika itu juga menjadi sembuh. Dia menceritakan kepada orang banyak. Jadi pada waktu Yesus menanyakan pada siapa yang menjamah aku, bukan dia nggak tahu, tapi Yesus mau kita juga menjadi satu kesaksian di dalam kehidupan kita.
untuk bagi banyak orang, untuk menyelamatkan jiwa orang. Ada amin, saudara? Satu kesaksian yang Tuhan pulihkan melalui proses kehidupanmu ini jadi satu sumber pembicaraan yang Tuhan mau kita menjadi sumber berkat. Nah, di sini dikatakan wanita ini berbicara kepada banyak orang, kepada orang banyak apa sebabnya yang menjamah Yesus. Dia cerita, dia bersaksi. Aku adalah pendaraan, makanya aku dijamah Yesus. Jamah-jamah. Dia cerita dia langsung sembuh. Melalui proses kita, melalui proses kesaksiannya, Tuhan semakin berkarya dalam hidup. Amin. Bersaksilah tentang kebaikan Tuhan yang selama ini kita alami. Masalahnya kita ini jarang untuk bersaksi menjadi kebaikan Tuhan. Makanya kita selalu banyak mengeluh kok belum dijawab sama Tuhan. Itu pergumulan yang selalu kita bahas. Tapi berapa kali Tuhan menolong kita? Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali. Berkali-kali Dia kuat. Proses ini yang Tuhan mau, ayo kita cerita, kita berbagi sharing supaya orang ini bisa dijamah luar biasa. Kita berbagi berkat supaya saling menularkan berkat ini. Ini firman luar biasa. Saya baca firman ini, wah dahsyat. Dan wanita ini hebatnya minta ampun. Dia berani menghadap kepada Tuhan. Dia berani mengakui dirinya kalau dia benar. Berapa manusia yang tidak berani menghadapi kenyataan, tapi dia lari dari kenyataan dan dia seolah-olah salahkan Tuhan. Kok belum dijawab ya doa? Aku tak cari ke tempat lain aja kalau belum dijawab. Amin. Dia mengakui bendaranya. Gentle ini orang hebat. Dia mengakui. Kita nggak sama Tuhan. Kamu buka dirimu dengan baik. Kamu berdoa sama Tuhan juga. Buka untuk diri itu. Apa yang menjadi kekurangan dia sudah selalu memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam. Ayat yang ke-48. Maka karenanya kepada perempuan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan semangat. Konteks yang terakhir, semua yang daripada pergumulan tadi, pada aku segera menjamah semuanya, ada proses mau upaya dalam hidupmu. Itu namanya perbuatan dan jangan lupa ada iman yang kuat di dalam hidup. Iman dan perbuatan ini luar biasa. Amin. Iman dan perbuatan. Dia sudah berbuat. Dia kuatkan imannya yang luar biasa dan berjalan. Pernah nggak sih kita mengakui kalau kita belum dijamah tapi kita bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, aku telah disembuhkan walaupun masih sakit. Terima kasih Tuhan, aku telah diberikan walaupun belum pulih. Apa kita akan bicara bagaimana ini Tuhan, kok nggak selesai masalahku? Halo? Iman bicara sesuatu yang belum diterima, kita nyatakan dengan pasti kalau itu sudah percayalah sudah menerimanya, maka engkau akan menerima. Pemahamannya ini harus jelas. Semuanya sudah dipertegas bahwa itu sudah terjadi dalam hidup kita, sehingga perubahan langsung proses yang cepat. Dan ini diperlukan dengan doa puasa lebih luar biasa. Karena pada waktu kita berpuasa, kita mau belajar untuk menekan nafsu kita. Karena iman ini berdasarkan dengan kehidupan nafsu yang ada, dengan pergolakan dunia yang menakuti kita, dengan kita melihat sehingga kita bilang, ya rasanya nggak sanggup, rasanya nggak bisa, ya habis. Pada iman ini dinyatakan bahwa aku bisa karena ada Tuhan dalam hidup. Saya barusin doa seseorang, saya bilang, ayo kita berdoa. Dia juga mengalami pergumulan di dalam studinya. Saya bilang, kamu tahu nggak Yusuf? Selalu berhasil karena apa? Disertai itu Tuhan. Iya.
Ayo kita berdoa. Nanti dalam perjalanan ke sini saya telepon dia. Saya ingat banyak hal-hal yang Tuhan itu berkarya. Yang tadi malam pun saya telepon seseorang tapi nggak ada di Indonesia, dia di luar negeri. Saya telepon, kalau saya kontak ternyata dia ada pergumulan juga. Dan saya doain, kalau saya langsung telepon jam 10. Saya tahu kalau segini jam 10 dia masih pagi. Saya sudah hitung jamnya. Oh, ini dia masih aktivitas. Saya telepon. Dia bilang sama saya, Pak Robi kok nyetrum telepon. Saya lagi kerja. Ayo kita doa aja. 2 jam. Terus dia beritakan semuanya ke unek-unekannya. Dan saya bilang, ini proses perjalanan harus di-stop dalam hidup. Kamu harus banyak berdoa sama Tuhan, harus dekat. Undang hadirat Tuhan dan percaya. Semua proses itu Tuhan jalan. Tuhan tidak akan biarkan kamu terlelahkan. Dan dia merasa lega, bisa doa. Nyanyikan pujian sambil saya setir mobil. Pulang kontak di mana sambil setir, sambil doa, sambil nyanyi di mobil. Tuhan kasih urapan luar biasa. Ya di Sambi, kalau nunggu sampai rumah ya kemalaman. Sambi, gak apa-apa. Tuhan ada di mana-mana. Kita bicara, ini ada satu urapan yang Tuhan mau nyatakan pada waktu orang ini mau berubah di dalam hidup. Dia koreksi, dia ukur semua kapasitasnya dia, dan dia tahu kalau dia mengalami satu proses yang dia salah langkah di masa-masa lalunya. Ini evaluasi. Setiap kehidupan kita nggak berhasil. Kita juga perlu evaluasi diri. Ada amin? Ada evaluasi diri dong. Jangan setiap kita mengalami kegagalan kita nggak evaluasi, tapi kita selalu menyalahkan keadaan dan menyalahkan sekitar kita, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Kita nggak evaluasi. Apa yang menjadi kesalahanmu sehingga kamu bisa menjadi bertemu dengan Tuhan saat ini? Kamu mau revisi dalam hidupmu untuk koreksi apa perbuatan kita saat ini. Ini yang Tuhan mau belajar dari wanita benar. Dia mau koreksi dan koreksi. Dia mau ngomong. Dia gak malu. Dia cerita di depan orang banyak seperti itu. Aku cari Yesus. Aku sudah gak hancur. Ini hancur lebur ini orang. Amin. Ya, kita flashback, kita koreksi apa menjadi kekurangan kita. Jangan dari kesehari kita selalu menuntut dan menuntut. Tapi andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Kita koreksi, duduk, adakan waktu nyembah, doa, baca firman-Nya kuat. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara kalau sudah sering melakukan gitu, saudara kena hantaman apapun, saudara akan tenang, gak akan panik. Saudara akan tenang, saudara akan ya doa, tenang. Semua itu akan terlihat dari raut wajah. Pasti pada waktu wanita ini sudah, pada waktu perempuan ini sudah berjamaah Tuhan, pasti wajahnya ini sudah pasti bersinar-sinar. Amin. Benar ya? Beda waktu dia pertama kali datang, dia lagi cemburu, dia lagi stres, mukanya gelap banget. Waduh, ini masalah nggak usah selesai 12 tahun nih. Tapi saya dijamah dia sembuh. Artinya apa? Kalau saudara dekat sama Tuhan, sehingga hadirat Tuhan diundang dalam hidupmu, kecerahan itu selalu ada. Dan kita semakin dikuatkan. Ini proses. Jadi kalau saudara seperti wanita pendarahan ini, firman Tuhan berkata dan Tuhan berpesan pada malam hari ini, disitulah proses rohanimu mau naik. Kalau orang mau naik kelas, dia harus berani belajar. Kita kan pernah sekolah semua ya, kan nggak mungkin langsung tahu-tahu, oe, 5 tahun lagi, sudah besar aku, 20 tahun lagi, besok lusa sudah kerja, bawa kelas rumahnya dapat uang. Sekolah itu dari TK itu sampai S1 minimal. Itu proses belajar dan itu harus dilalui. Nggak bisa. Saudara mau mogok, nggak mau belajar, apakah saudara hari menjadi orang sukses? Lalu drop out SD kelas 3, drop out SMP 1 mentok, nggak belajar, nggak bisa.
Tapi belajar ini yang penting. Siapa yang siap naik level? Saudara pegang firman ini, kamu naik level. Kalau ada mengalami masalah itu, kamu harus Tuhan, saatnya kau berkarya. Aku semakin dikuatkan dan aku semakin dewasa. Gitu. Jangan lari cari pelampiasan kemana-mana. Lari cari hiburan kemana-mana. Itu nggak naik level. Itu mau turun level. Kamu akan mengalami stres dan mengalami sensitif. Setelah akan pelajari seseorang pada waktu dia mengalami satu problem di dalam rohaninya dan apa, dia selalu baper dan dia selalu emosi. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Tapi kalau orang ini kuat di dalam Tuhan, dia akan tenang, dia balik. Walaupun dia sumpah. Itu beda. Pernah ya kita jumpai ya? Benar ya? Ada yang cuma atau dikit-dikit tersinggung dia akan marah dan meluap-luap yang gak jelas. Yang penting habis marah, lega saatnya. Sudah menyampaikan unek-unek. Kamunya lega, yang dengarin gak lega. Karena mau pindah, ditransfer sampahnya ke sana. Cus, baunya pindah ke situ. Sinyal teriak situ yang kena bau. Itu namanya pembalutnya manusia. Amin. Ya, kita belajar koreksi terus. Yakin kalau itu sudah terjamah dan sudah itu saudara akan naik level. Padahal saudara dibenarkan sekali. Saudara akan lihat, wah, hebat. Saudara semakin cinta sama Tuhan, luar biasa. Orang kalau cinta sama Tuhan, dia akan rindu mendengarkan firman Tuhan. Saya walaupun sering berfirman, berkhotbah, tapi saya selalu rindu mendengar firman Tuhan dan saya selalu baca firman-firman Tuhan. Itu namanya ada kerinduan, haus akan firman. Tapi kalau saudara sudah ada kerinduan begitu, datang ke gereja ogah-ogahan, ke komsel males, ke perusahaan tidak tahu, baca firman capek, pulang tidur lemes, banyak pikiran, sibuk sumpah. Ya, hadiratnya hilang. Menjauh daripada aku. Firman berkata gitu, menjauh daripada Tuhan. Ya, kita responi firman ini, kita belajar dari wanita ini, mau ada perubahan, mau melangkah, mau melakukan aktivitas untuk mendekatkan diri sama Tuhan, mau mengakui koreksi, dan saudara mau naik level yang luar biasa. Pernah ya kita mengalami naik level? Pernah ya? Ini tidak. Tak tahu ya ini terus tak pernah tak alamin ini. Oh Tuhan baik loh, aku ngalamin gini Tuhan bukan mau jalan luar biasa. Itu kamu naik, dinaik lagi, naik lagi sampai enak. Itu baru luar biasa. Jangan hidup kayak kapal selam. Naik turun, cuma ngintip tok, ngintip, oh jelek lagi, ngintip, oh jelek lagi. Padahal itu diberkati saudara baik, padahal ada masalah sudah dikatakan lagi. Lupa kalau sudah diberkati yang lalu, itu namanya naik turun. Belajar untuk mau berubah lebih luar biasa. Kita diberkati firman Tuhan. Amin. Jangan hindari tentang pergumulan. Di balik pergumulanmu, Tuhan mau jawab lebih lagi dan saudara akan naik level. Padahal kamu naik level, kamu semakin rindu, kamu semakin haus, kamu semakin mau datang untuk mendengarkan firman. Rasanya kok kepingin banget dulu. Beda sama rasanya kok kepingin tidur, beda lagi. Itu nggak naik level. Ada amin? Oke. Kita diberkati firman Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya mau kita menjadi saksian yang ada di tempat ini. Firman ini dijalankan pada saudara dan level saudara bisa bersaksi demikian berpelanggan satu sama yang lain.
cari Tuhan dengan baik, ada dalam yang spesial. Saudara boleh didoain, boleh. Tapi lebih baik lagi kalau saudara berdoa sendiri. Saya bilang tadi malam waktu doa, banyak orang itu mengalami proses yang masih kecil. Paham ya? Kita masih kecil, kita disuapin itu nyaman. Ada amin? Saya pernah disuapin. Waktu kecil, sekarang disuapin tidak lucu. Nanti pikir-pikir, wah ini Robi ini mulai aneh ya, kelainan, tidak disuapin. Tidak lucu kan? Kedewasaan itu begitu, pada waktu kita disuapin. Tapi kalau sekarang saya disuapin, gak nyaman. Karena takaran apa yang kita masukkan di dalam mulut, hanya kita yang tahu feelingnya. Betul? Kalau kita suapin kan nggak nyadar kan, mungkin saya nyuapin Pak Jimmy, mungkin Pak Jimmy bilang ini Robi ini nggak nyuapin nasi dikit, tapi giliran nanti tak suapin ke mulutnya nanti, ini apa-apaan, ini nasi kebanyakan sampai begini saya. Jadi feelnya beda, perasaannya beda. Pada waktu saudara mau makan sendiri, saudara kan feelingnya tahu. Pada waktu kamu doa sama Tuhan, pada waktu kamu mengundang hadirat Dia, kamu tahu feelingnya Tuhan bagaimana tentang menyelamatkan. Kamu tahu reaksimu, kamu tahu pembenahan dirimu, kamu tahu hadiratnya daripada saudara doain. Berdoa sendiri lebih tahu feeling, perasaan, sentuhan. Amin. Benar ya? Itu lebih luar biasa. Itu naik level. Ada feelnya. Amin. Ya, ini cukup jelas, ini firman luar biasa. Kita terapkan di dalam hidup kita seperti itu. Biar kita ada satu hubungan yang spesial, ada tahu timingnya yang Tuhan mau, ada feelingnya. Seperti yang kita makan ada feelingnya. Oh ini kebanyakan, oh ini nah. Tapi ini bicara tentang komunikasi dengan Tuhan. Oh Tuhan mau apa yang dalam hidup ini yang aku harus berubah. Beda sama waktu dimasakkan tadi, beda waktu sampai disuapin tadi. Feelingnya beda, gak nyaman.